Balik lagi sama aku di sini. Masih bersama Prapti Istiqomah. Udah Februari 2021. Masih di tengah-tengah pandemi. Kapan Covid itu pergi dari Indonesia? Kapan? Tapi kita sendiri yang harus bisa melindungi dari COVID-19. Dalam video sebelumnya, aku sudah memberikan informasi tentang beberapa penyakit mata rabun, entah itu mata rabun dekat, mata rabun jauh, maupun mata rabun berselindar. Terus, aku nggak afdol dong kalau tidak memberitahu kepada kalian nutrisi yang tepat untuk mata itu apa saja. Bahkan cara sederhana untuk mengembalikan mata yang tadinya lelah menjadi segar atau bugar. Nah, kalian harus di sini menyaksikan video ini sampai selesai. Sebelumnya, aku mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sungguh dukung channel aku. Berarti channel aku bermanfaat nggak sih buat kalian? Kalau ada yang bertanya atau masih penasaran tentang penyakit mata rabun itu bisa disembuhkan apa tidak? Walaupun aku bukan dokter, tapi aku sudah mencari informasi penyakit mata rabun itu bisa disembuhkan atau tidak. Kembali lagi di video aku, kalian bisa menyaksikannya. Kalau misalkan ada yang bertanya, memakai kacamata berradiasi itu bisa menyembuhkan atau tidak? Menurut kata dokter kembali, itu tidak berpengaruh. Kemungkinan bisa mengurangi kenaikan minus, plus, ataupun silinder. Tapi kalau disembuhkan sendiri itu tidak pernah bisa disembuhkan karena adanya faktor genetika dan kelainan pada bentuk bola mata. Nutrisi untuk mata apa aja sih, Prapti? Apa aja? Yang pertama, vitamin C. Selain untuk mata, bagus juga untuk menjaga imun tubuh kita terhindar dari penyakit batuk, flu. Bahkan pandemi 19 ini diwajibkan mengkonsumsi vitamin C lebih banyak. Ada di sayur-sayuran seperti di bayam, brokoli, sawi, paprika kuning. Untuk buah-buahannya, jeruk, pepaya, kiwi, lemon. Mahal-mahal ya. Kalau kalian kedua-duanya tidak bisa mengkonsumsi, kalian bisa meminum vitamin C berbentuk suplemen, tetapi harus diperhatikan bebas dari bahan pengawet, bahan pewarna, dan pemanis buatan. Yang kedua, vitamin E. Vitamin C dan vitamin E untuk mata berfungsi membantu mencegah terjadinya penyakit katarak. Vitamin C mudah larut dalam air. Vitamin E mudah larut dalam lemak. Sayuran yang tinggi vitamin E-nya itu ada di brokoli dan bayam. Sedangkan buah-buahannya ada mangga, alpukat, dan kiwi. Lalu makanan seafood seperti kerang, cumi, lobster, udang. Perhatikan juga kolesterol kalian. Nah, vitamin E ini mempunyai oksidan yang tinggi, bisa mempercantik kulit kita dan memperhalus. Yang ketiga itu zinc, bukan sampo. Zinc ini untuk mata mencegah terjadinya penyakit macular degeneration dan penyakit katarak. Kedua jenis penyakit ini cenderung timbul atau tumbuh pada usia lanjut atau sesepuh, kurang lebih 60 tahun ke atas. Berarti pada saat kita muda saat ini, kita harus memperbanyak yang namanya memakan nutrisi untuk mata. Zinc berfungsi menjaga kestabilan sirkulasi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan sel, dan mencegah sistem imun untuk menjadi terlalu aktif. Terus imun itu menyerang dalam tubuh kita yang disebut dengan penyakit autoimun. Lebih disarankan mengkonsumsi
memperbanyak daging merah, kacang almond, kacang mede, kacang tanah, kacang hijau, buncis, telur, dan kangkung yang membuat kita sering ngantuk. Yang keempat itu vitamin A. Kita udah mengetahui kan kalau vitamin A itu bagus untuk mata. Sayurannya yang berwarna orange dan merah seperti wortel, tomat. Jika kalian meminum suplemen dengan tertuliskan dan terdaftar di komposisi beta karotin, merupakan nama lain dari vitamin A, nama kedokteran. Yang kelima, omega 3 terdapat di telur, ikan laut seperti salmon, ikan tuna, dan sarden. Biji-bijian, biji bunga matahari itu termasuk loh. Manfaat omega 3 di mata untuk anti peradangan, mencegah terjadinya peradangan, baik juga untuk jantung dan pembuluh darah. Aku punya cerita tentang bintitan. Omega 3 ini berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan karena bakteri. Aku lupa deh tahun berapa itu terjadinya bintitan. Seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan itu benjolan di kelopak mata gak hilang-hilang. Gak tahu penyebabnya kenapa, pokoknya lupa, tapi aku masih ingat rasanya pada saat tindakan. Akhirnya aku pergilah ke dokter tuh, spesialis mata. Dokter menyarankan untuk dikeluarkan isi benjolan itu dengan dilakukan tindakan pembelihan. Kalau kalian lihat di sini sih ada pernah sesetan, udah tuh pergi ke dokter, rasanya itu cuma diolesin alkohol, dibelek tangannya suster, aku bejek dia sampai teriak. Bed tempat tidurnya itu besi, aku tekan sekuat tenaga sampai kuku aku itu ada yang patah, sakit banget kan, banget. Disitu udah selesai, isinya itu nanah sama darah. Diperban lah, mata bengkak, pakai kacamata nggak bisa, gede banget kan. Itulah yang terjadinya penyumbatan di kelopak mata, kelenjarnya terinfeksi oleh bakteri. Kalian ada nggak yang sama mempunyai kasus sama kayak aku? Ternyata mengakibatkan dari bintitan itu bermata silinder. Makanya aku itu punya penyakit mata silinder dari bekas bintitan. Oh iya, just info atau sedikit aku kasih pengetahuan tentang bintitan. Jadi bintitan itu ada dua. Bintitan yang seperti jerawat, kayak jerawat mateng, jerawat merah. Ini kan kelopak mata nih. Terus ada bintitan nih di sini nih, merah sama keluar nanah tuh. Posisinya itu ada di sekitaran bulu mata. Kalau misalkan seminggu atau 2 minggu kalian tidak kempes juga, itu lebih baik ke dokter. Kalau yang ini sih lebih cenderung bisa disembuhkan sendiri karena berpengaruh pada bakteri. Tidak boleh yang namanya dicongkel atau saking gemesnya dipecahin sendiri. Hanya boleh dipecahkan oleh dokter. Nanti isinya itu akan terinfeksi oleh mata kita yang bisa menyebabkan lebih fatal lagi. Nah, yang kedua itu bintitan yang aku rasakan yaitu di atas kelopak mata. Jadi maksudnya di bibir kelopak mata itu di atasnya, bukan yang aku sebutin ini. Terdapat pada gambar. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi karena dia itu tidak bisa pecah jika tidak dilakukannya tindakan. Berarti kalian itu harus bisa membedakan mana bintitan yang di kelopak mata yang bisa sembuh sendiri sama bintitan yang pas di kelopak mata atau di atas bulu mata ini yang tindakannya itu harus dilakukan oleh dokter. Untuk tidak terjadinya seperti kayak aku, kalau kalian merasa bintitan itu yang warnanya merah ada nanahnya, kalian tidak boleh yang namanya menyentuh si bintitan. Dikompres dengan air. Itu lebih meringankan. Kalau minum antibiotik jangan sembarangan minum antibiotik karena antibiotik itu berbeda-beda untuk jenis penyakitnya. Nggak semua antibiotik itu sama.
Terus saran aku juga, kalian tidak boleh yang namanya mengucek mata. Kalau misalnya bintitan atau kena debu, kalian itu lebih baik bermain bola matanya. Kayak mau nari Bali gitu. Siapa tahu aja jadi orang Bali. Nah, atau enggak kalian bisa mengekspresikan dengan menangis, nanti debu itu akan keluar. Nangis aja terus, kalau lagi galau kan nangis kan, terus pas ngeliat matanya jernih. Itulah salah satu efek dari membersihkan mata. Aku kasih tahu ya sama kalian tipsnya agar mata kita sehat dan bugar kembali. Menurut Ustadz Zaidul Akbar, dilakukannya bekam mata. Takut ya? Ada ringannya kok, teteskan air zam-zam. Ingat, diteteskan bukan direndamnya mata. Yang ada malah infeksi mata kita karena bakterinya itu akan mutar-mutar di situ saja. Menurut kata dokter, atau dokter menyarankan dilakukannya pemijitan sekitar mata kita, sekitarnya, bukan di bola mata, oke? Dan dilakukannya 20 20 20, bukan promo tanggal, tetapi 20 melihat gadget, istirahat 20 detik untuk melihat 20 kaki atau meter. Kalau saran dari Prapi, kalau kalian sudah matanya lelah atau mata capek, ya udah tidur aja. Nanti kita fresh, pikiran fresh, mata kita fresh, tapi jangan lama-lama. Nanti yang ada matanya merah jadi bengkak ya kan. Oke, semoga nutrisi mata ini dapat kalian mengkonsumsinya dengan baik, dan tips yang aku berikan bisa kalian praktekkan. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe video aku, yang udah membagikan ke teman-teman kalian atau kalian sendiri yang membutuhkan informasi tentang kesehatan. Semoga kalian sehat ya, bahagia. Jangan lupa tersenyum. Bye.